Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Untuk bersama-sama hadir dalam kajian Rukun Iman serial kelima yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Feby Nurjasani dari RSUD Kepulauan Seribu yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dari beberapa RSUD di Jakarta, yaitu RSUD Koja, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Kepulauan Seribu, RSUD Tanah Abang, RSUD Taman Sari, RSUD Kalideres, RSUD Cipayung, RSUD Kemayoran, dan Puskesmas Kecamatan Matamu. Teman-teman, sebelum kita memulai kajian ini, izinkan saya menyampaikan beberapa adab yang diharapkan dapat kita patuhi bersama sebagai peserta kajian. Di antaranya yaitu yang pertama, nama profil dianjurkan menggunakan nama yang mudah dikenali. Yang kedua, audio peserta diharapkan dalam keadaan mute. Yang ketiga, peserta akhwat atau wanita menonaktifkan fitur videonya. Yang keempat, dihimbau untuk agar kita semua mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Yang kelima, tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi selesai. Yang keenam, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau bisa melalui fitur raise hand. Baiklah teman-teman, telah bergabung bersama kita di dalam kajian ini Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini ada di pulau mana ini? RSUD Kepulauan Seribu. Saya dari Kepulauan Seribu Ustadz, dari Rumah Sakit RSUD Kepulauan Seribu. Letaknya di mana? Dari Jakarta naik kapal ke atas Ustadz. Masya Allah, berapa lama? Kalau dengan speedboat alhamdulillah bisa 1 jam. Oh, Tapi jauh kalau berarti. dengan kapal tradisional bisa 3 jam Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Penduduknya banyak di situ? Yang Anda tahu kurang lebih sekitar 24.000 dari seluruh Kepulauan Seribu. Oh, jadi banyak pulau kan? Ada 1000 pulau di situ. Ya. Namanya mungkin Kepulauan Seribu. Jadi penduduk itu kalau mau ke rumah sakit yang dari pulau-pulau kecil ya ke tempat antum itu? Betul, ada dari pihak puskesmas memiliki kapal untuk merujuk juga, dari kami juga kadang-kala menjemput pasien lalu kemudian datang ke Rumah Sakit Kepulauan Seribu. Jadi kami tergantung apabila perlu dijemput kami menjemput, apabila tinggal menunggu saja. Baik, pulau terjauh dari rumah sakit? Yang Anda tahu itu Pulau Sabira Ustaz. Berapa lama? Kurang lebih kalau dengan speedboat mungkin sekitar 2 jam Ustaz. Oh, berarti kalau naik kapal biasa bisa 6 jam mereka gitu kan? Bisa lama. Masya Allah, Masya Allah. Jadi lebih jauh dari Sumatera kayaknya. Karena ke Sumatera berapa lama ke Bakauheni? 2,5 jam ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit lah di sana ya. Mudah-mudahan kasih sehat selalu. Mudah-mudahan semua sehat. Termasuk Ustaz, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah teman-teman semua, sehubungan dengan Dr. Syafiq Riza Basalama sudah bersama kita. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian untuk memperkuat keimanan kita. Khususnya di masa tatkala banyak fitnah. Tatkala orang-orang mulai menjual keimanan mereka demi mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Iya, mereka menjual yang kekal dan abadi untuk mendapatkan sesuatu yang fana dan tak akan berguna lagi. Ahibati fillah, kita masuk ke pembahasan rukun iman yang kelima, di mana tatkala Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan bicara iman kepada hari akhir, inilah yang menjadi salah satu motor penggerak orang itu untuk beramal. Ya, seperti gaji yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja. Apa yang membuat orang-orang itu melamar untuk bekerja di sebuah perusahaan? Pekerjaannya atau gajinya? Gajinya. Sehingga mereka akan meninggalkan sebuah tempat yang gajinya kecil dan akan memilih ke tempat kerja yang gajinya besar. Yang terkadang gaji besar itu harus dengan merantau. Mereka pun merantau. Sebagian harus dengan melaut. Mereka pun melaut. Teman-teman kita yang menjadi pegawai negeri, yang mereka harus siap ditempatkan dimanapun mereka berada, mereka berangkat sampai ke pedalaman kemanapun. Karena apa? Karena urusannya gaji. Urusannya kesejahteraan. Urusannya jaminan masa tua atau masa pensi. Dan seorang mukmin, tatkala dia beriman dengan hari akhir, maka itulah yang membuat dia sholat 5 waktu. Setelah dia beriman dengan Allah Azza wa Jalla, beriman dengan semua rukun iman yang sudah kita bahas, tapi beriman dengan hari akhir secara khusus lebih sering disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama keimanan dengan Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat yang awal turun di kota Mekah, itu banyak yang berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya dengan kebenaran kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam. Coba kalau kita membaca juz amma. Dari awal juz amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Ceritakan di sana tentang bagaimana nikmat yang Allah berikan. Bagaimana adanya neraka, adanya surga. Lalu di surat An-Nazi'at Allah berbincang lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Allah berbincang tentang hari akhir ini. Tentang kiamat terjadi. Tatkala manusia ingat dengan semua yang dia kerjakan. Di surat Abasa,
Allah juga mengatakan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, apabila datang sakhah, kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tatkala orang lari, anak lari dari ayah, dari ibunya, dari semua orang-orang yang dia dekat ketika hidup di dunia, hari itu mereka akan. Lalu Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man arada an yandura ilal qiyamati ra'yal ain." Barang siapa yang ingin melihat kepada proses terjadinya hari kiamat, hari akhir nanti, seakan-akan melihat dengan kedua matanya, hendaklah membaca 3 surat. Yang pertama adalah surat At-Takwir, setelah surat Abasa. Kemudian surat Al-Infitar. Kemudian surat Al-Insyiq. Di surat At-Takwir Allah mengatakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Orang benar-benar dikasih tahu dunia ini akan hancur. Benda-benda langit, ada mentari, ada rembulan, planet-planet yang besar akan bertabrakan, akan berjatuhan, gunung-gunung akan meletus, lautan akan dihidupkan. Apa yang akan dilakukan manusia pada waktu itu? Selesai. Maka tatkala manusia itu sibuk dengan kehidupan dunia, yang dia tahu berapa lama sih dia hidup di dunia? 100 tahun? 200 tahun? Mana orang yang umurnya 200 tahun yang hidup di dunia? Karena dia orang kaya raya, orang terkaya di dunia, uangnya 3.000 triliun. Kalau setahun dia habis 1 triliun, berarti dia bisa hidup selama 3.000 tahun. Mana dia? Mati sampai 100 tahun kadang-kala. Maka ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menetapkan kehidupan dunia ini sebagai darul amal, negeri untuk beramal. Hari akhir itu adalah hari untuk mendapatkan balasan apa yang dikerjakan. Kalau yang jadi pegawai negeri, balasannya kapan? Ya balasannya ada yang bulanan, ada yang nanti bonus mungkin tahunan, ada mungkin nanti dana pensiunan. Tapi setelah itu mati. Tapi di akhir, segala keindahan Allah sediakan buat orang-orang yang beramal saleh, dan segala azab Allah telah persiapkan untuk orang-orang. Ahibati fillah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam risalah kecilnya ini, beliau menyebutkan bahwa iman kepada hari akhir ini disebut dengan hari akhir karena nggak ada lagi hari setelah itu. Artinya kehidupan setelah itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Baik yang bergembira atau yang tersiksa. Dan beliau menyebutkan bahwasanya iman kepada hari akhir mencakup 3 hal. Yang pertama, beriman kepada ba'ats, kepada kebangkitan. Kemudian yang kedua, beriman kepada hisab, pembalasan, perhitungannya. Kemudian setelah itu beriman dengan surga dan neraka. Di dalamnya ada banyak hal sebenarnya yang nanti kita akan isyaratkan di sana. Jadi dunia ini akan hancur. Gunung-gunung yang kita lihat, pulau-pulau yang mungkin kita lihat di Indonesia ada 17.000 pulau. Lebih. Di dunia entah ada berapa pulau. Nanti
mereka akan menjadi satu lempengan yang rata. Tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada penduduk Mekah akan terjadi kiamat, kehancuran dunia ini. Mereka bertanya tentang gunung. Gimana gunung? Kalau rumah hancur ya kita melihat ada rumah hancur, kita melihat. Hancur sampai habis ngelihat. Gunung yang tinggi besar. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka tanya gimana ceritanya gunung kalau terjadi nanti kiamat. Qul yansifuha rabbi nasfa. Robku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Ya. La tara fiha iwajan wala amta. Yang nanti engkau tidak akan lagi melihat ada tanah yang lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak akan ada tanda-tanda kepemilikan manusia. Kita sekarang melihat di dunia ada jalan ini, jalan itu, kampung ini, kampung itu. Nanti habis. Sekarang kita melihat ada negeri namanya Indonesia. Nanti nggak ada lagi Indonesia. Malaysia nggak ada. Amerika nggak ada. Itu yang akan terjadi. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Kata Allah, kami benar-benar menjadikan semua yang ada di muka bumi itu perhiasan. Yang kita lihat sekarang ini itu perhiasan, itu fasilitas yang Allah ciptakan. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menjadikan semua yang ada di atasnya itu rata menjadi tanah yang tandus nanti. Setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua sehingga terjadi kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran Karim. Mungkin yang pegang kitabnya bisa dilihat di halaman 58 ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Nah, silahkan dibaca. Nah, di halaman 58-nya. Surat Al-Mu'minun ya Ustaz. Iya, surat Al-Mu'minun ayat 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Artinya? Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Subhanallah. Bicara kematian, nah, kita semua melihat nggak ada yang selamat dari kematian. Banyak yang selamat dari COVID-19. Kalau kita membaca yang terpapar COVID-19 itu jutaan, puluhan juta seluruh dunia. Yang mati berapa karena COVID-19? Jumlah manusianya berapa? Ada 8 miliar manusia. Jadi ada yang selamat dari tabrakan, ada yang selamat dari serangan jantung, ada yang selamat dari COVID-19, ada yang selamat dari berbagai petaka, dari gempa, dari macam-macam. Tapi nggak ada yang selamat dari kematian. Nggak ada. Fulan nggak mati. Mana Fulan nggak mati? Semuanya mati. Dan kita sedang menunggu antrian. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Dan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia, orang-orang
musyrikin ketika di kota Mekah, mereka itu menentang terjadinya kiamat. Sampai ada yang mengambil tulang dari kuburan. Kemudian dia hancurkan di depan Nabi SAW. Sambil bertanya, Amman yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia tanya, siapa yang bakal menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini siapa? Ya Allah lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan yang akan menghidupkan. Emangnya kita menciptakan diri kita sendiri? Dan ahibati fillah, beriman dengan adanya hari kebangkitan, ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal, sesuai dengan hikmah diciptakannya manusia. Bukankah dalam kehidupan ini kita melihat ada orang-orang yang benar tapi di penjara? Ada orang-orang yang benar tapi disiksa, dizalimin, ditindas? Kita melihat seperti itu. Kemudian yang menindas mati, yang ditindas mati. Yang ditindas selama hidupnya tidak pernah dapat mengambil haknya kepada orang yang menindasnya. Apakah setelah itu kehidupan selesai? Ada orang yang tabrak lari dan tidak ketahuan siapa yang menabraknya. Sampai mati, sampai cacat dia seumur hidupnya. Apakah kemudian orang ini akan terlepas dari hukuman karena memang tidak ketahuan? Ada banyak kejadian-kejadian misterius. Pembunuhan-pembunuhan yang sampai pembunuhnya mati tidak ketahuan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Perampokan, pencurian, ada banyak. Baik, apakah setelah semuanya mati tidak akan ada kebangkitan? Ada kebangkitan. Dan bagaimana proses kebangkitan itu? Di dalam tubuh manusia ada satu organ yang tidak akan hilang. Yaitu ujung tulang ekor, pangkal tulang ekor. Walaupun dia dibakar, ditumbuk, mungkin menjadi debu, tapi dia akan tetap ada. Mungkin dia bercampur dengan tanah, yang ini tetap ada. Dan dari situ kelak Allah akan membangkitkan manusia. Allah akan kirimkan hujan dari bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Yumni kamani rijal, yang terpancar seperti maninya lelaki. Kemudian dari situlah tumbuh manusia. Sehingga tatkala tubuhnya itu sudah sempurna, Allah akan bangkitkan Israfil. Dan Allah akan perintahkan kepadanya untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala itu adalah tanduk ya. Dia akan berdiri antara langit dan bumi, memegang tanduk tersebut yang besar. Yang di dalamnya itu terkumpul ruh-ruh manusia. Ketika dia tiupkan, ruh-ruh itu berterbangan menuju ke jasad masing-masing tanpa ada yang salah tempat. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalau sangkakala yang pertama itu adalah berakhirnya umur dunia. Sangkakala yang kedua adalah berawalnya hari akhir. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Gimana Ustaz? Jumlah manusia banyak sekali. Miliaran. Sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Allah tuh kalau ingin sesuatu tinggal mengatakan kun. Selesai. Semuanya akan tiba-tiba bangkit dari kubur. Orang akan keluar dari kuburnya. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan. Dalam riwayat lain dikatakan hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Digiring ke padang mahsyar ketika mereka keluar dari kuburnya. Dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, dan tidak membawa apa-apa.
Ya, mereka akan digiring ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar itu mereka akan ditahan sebelum proses hisab. Mereka akan ditahan, matahari akan didekatkan kepada mereka. Dengan jarak 1 mil kata tudna syams yaumal qiyamah qadru mil. Dengan jarak 1 mil. Lalu manusia akan tenggelam dalam keringat. Miliaran manusia dikumpulkan di satu tempat. Nabi menyebutkan mahsyar itu tempatnya tanah putih, ardun bayda, naqiyah. Dikumpulkan di sana manusia. Kemudian mereka tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalannya. Tidak bicara harta, tidak bicara kedudukan, tidak bicara etnis, tidak bicara jabatan. Bicara amal. Makanya di dunia kita disuruh beramal. Bayangin umat Islam. Ada apa capek-capek kita. Subuh, sholat subuh. Ketika orang-orang pada tidur. Sebagian sebelum subuh sudah sholat lail. Qiyamul lail. Capek dia ngantuk tapi dia lakukan itu. Karena dia percaya nanti balasan. Maka tatkala mentari mendekat. Orang-orang ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yablughul araq ila rukbatayh. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ini semua orang berdekatan, tapi keringatnya beda-beda. Ada yang sampai ke ila hiqwai, sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhumul araq iljaman. Ada yang tenggelam dengan keringat. Namun ada orang-orang yang tidak kena panas mentari. Orang-orang yang dikasih naungan sama Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh. Naam, ahibbati fillah. Kemudian yang kedua, setelah dibangkitkan manusia, nanti akan ada hisab. Penghitungan dan pembalasan. Dihitung amalannya. Yang pertama akan dihisap adalah sholatnya. Tentunya ini untuk orang-orang yang beriman. Awal yang hisap adalah sholat. Kalau sholatnya benar, biasanya yang lainnya benar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, kalau ada orang sholat tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya nggak lengkap. Sholatnya nggak sempurna. Ada masalah dengan sholat. Namun yang pertama dihisap adalah sholat. Dan Allah akan memberikan balasan. Sebuah ayat yang sering kita baca. Atau imam membacanya ketika hari Jumat. Tentang kiamat ya. Hal ataka hadithul ghasyah. Itu cerita tentang kiamat juga. Di akhir surat ini. Mungkin bisa dibaca di ayat 25-26. Nah, di halaman 59 dari kitab Syekh Utsaimin. Nah, silakan dibaca. Surat Al-Ghasyiyah 25-26. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisab mereka. Naam jemaah, kita akan dihisab. Kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Rasul SAW menyebutkan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah
hatta yus'ala an arba. Kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan buat apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya ngapain aja ketika muda? Hartanya akan ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapat itu harta? Dari mana? Kemana engkau infakkan? Mungkin sebagian orang merasa nyaman aja dengan dapat harta tanpa tahu halal dan haram. Kelak engkau akan ditanya. Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Mada amila bihi. Engkau gunakan buat apa? Ada perkara-perkara yang kita lakukan dan manusia tidak melihat. Manusia tidak tahu. Tapi pada hari itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal kebajikan sebesar semut, pasti dia mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar semut juga, kecil, gak kelihatan mungkin. Mungkin gak terhitung. Dia akan mendapatkan balasan. Dan proses hisab itu manusia nanti akan menanti. Jadi ketika mereka dibangkitkan, lalu mereka tenggelam dalam keringat mereka. Kemudian mereka dikasih izin untuk minum dari telaga Nabi SAW. Lalu mereka didiamkan. Tidak diproses. Persidangan tidak dimulai. Sampai akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Di sini syafa'ah al-kubra, syafaat Nabi buat seluruh umat manusia yang mukmin dan yang kafir. Untuk dimulainya persidangan. Nah, dalam persidangan itu manusia akan berhadapan dengan Allah, akan ditanyai tanpa ada penerjemah. Dia akan ditanya, ada orang yang dihisap dengan hisaban yasir, ada yang dihisap dengan hisap yang berat sekali. Dan Nabi SAW mengatakan, man nuqishal hisaba udzib. Barang siapa yang dihisap secara detail, habis dia. Dia akan diadab. Oh, manusia ngeyel ini dan itu. Mereka nggak terima. Dengan catatan yang ada dalam buku mereka. Mereka juga tidak terima dengan kesaksian malaikat yang mencatat. Lalu Allah bungkam mulut orang ini. Yauma tashhadu alaihim. Bagaimana yang akan menjadi saksi itu adalah kulit mereka, tangan mereka, kaki mereka. Dan disinilah amalan akan memberikan syafaat, belain dia nantinya ketika hisab. Kemudian akan dibagikan rapot. Iya. Allah menyebutkan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan. Semua akan dipertontonkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian. Kalian hitung-hitung, evaluasi, koreksi diri kalian sebelum nanti kalian dihisab.
dan timbang amalan-amalan kalian. Coba kalian renungkan yang kalian kerjakan itu. Benar apa salah? Berbobot apa tidak berbobot? Kalian, iya. Sebelum nantinya, kalian akan ditimbang. Karena orang kalau sudah menghisap, ngitung-ngitung, dia jadi tahu gitu loh. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Allah sebutkan ketika dibagikan rapot akan dibagikan. Dan kondisi manusia, ada yang menerima dari arah kanannya. Kitabnya datang dari arah kanannya. Ada yang dari arah kirinya, dari balik punggung. Dan orang yang mendapatkan kitab dari arah kanannya. Wa amma fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun yang mendapatkan kitab dengan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, di arah kanannya, dia dengan begitu gembiranya, penuh keyakinan, menyuruh orang membaca ha umqra'u kitabiyah. Karena mungkin ada orang-orang yang meledeknya, kamu beriman dengan hari akhir. Kamu beriman dengan surga neraka. Emangnya pernah ke sana? Ya. Kelak orang-orang yang beriman akan mengatakan kepada manusia, Inni dhonantu anni mulaq hisab. Aku yakin akan dihisab. Yakin akan dihisab. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun yang mendapatkan kitab dari arah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Orang yang mendapatkan kitab dari arah kirinya, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berguna. Andai kata aku tidak dapat kitab ini, nggak tahu dengan isinya. Andai kata kematian itu menyelesaikan, pikirnya dia mati selesai sudah. Enggak. Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku nggak berguna, kedudukanku tidak berguna. Iya, nggak ada gunanya semuanya. Lalu orang mati semuanya ditinggal. Berapapun bintang yang dia miliki, dia akan kumpul sama belatung sana di tanah. Iya. Akan terjadi pembagian rapot. Setelah pembagian rapot nanti akan ada proses penimbangan. Kalau hisab itu untuk mengetahui jumlah, penimbangan ini untuk mengetahui kualitas amalan. Orang akan ditimbang. Amalan akan ditimbang. Dan kitab pun akan ditimbang. Makanya kita kalau dengar hadis ya tentang pahala sholat jenazah. Nabi SAW menyebutkan, man shalla 'alal janazati falahu qirat. Barang siapa yang sholat jenazah, pahalanya itu 1 qirat. Wa man shalla 'alal janazati thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Kalau orang ini sholat jenazah, kemudian dia mengantarkannya ke kuburan, maka dia dapat double, dapat 2 qirat. Para sahabat bertanya, wa ma qirat ya Rasulullah? Qirat itu seperti apa sih? Seperti gunung Uhud. Itu akan ada di timbangan hamba. Allah berfirman di halaman yang sama tadi di surat Al-Anbiya ayat 47. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah. يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها
wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada dirugikan seorang pun barang sedikit. Dan sekalipun amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Barakallahu fikum. Ya, timbangan pada hari kiamat itu Allah akan letakkan timbangan yang sangat sensitif. Timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Sehingga benar-benar kelihatan lebih berat mana. Seberat biji sawi pun akan ditimbang. Allah benar-benar ingin menegakkan keadilan. Di surat Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka orang itu akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Tadi kita sampaikan bahwasanya apa saja yang ditimbang, yang akan ditimbang itu adalah orang yang beramal, amalannya, dan kitabnya. Semua akan ditimbang. Pernah suatu hari, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sedang memetikkan buat Nabi siwak dari pohon arak. Siwak yang untuk sikat gigi ya, dari dahan atau akar pohon arak. Abdullah bin Mas'ud ini kalau bicara fisiknya, dia bukan orang yang gagah, besar, tinggi, enggak, dia kecil orangnya. Ketika dia naik, tersingkap betisnya, kecil betisnya. Akhirnya para sahabat yang di bawah itu menertawakan. Ketawa mereka. Lalu Nabi SAW menegur mereka. Beliau mengatakan, mimma tathakun. Kalian tertawa karena apa? Sadar para sahabat, mereka salah. Mereka mengatakan min khamusati au min diqqati saqai. Dari kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Lahuma fil mizan atqalu min Kalian tahu, 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian anggap kecil, remeh, itu di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Orang itu tidak dinilai dengan berat badannya, dengan postur tubuhnya. Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum wala ila ajsamikum. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kalian wala tubuh kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati kalian dan amalan kalian. Maka tentunya orang yang ahli ibadah, yang kakinya dipakai selalu menuju ke rumah Allah, berbeda dengan orang yang kakinya selalu dipakai ke bioskop. Atau hanya dipakai cari uang ke tempat kerjanya. Ingat, semua tergantung amalan. Amalan akan ditimbang. Nanti akan diwujudkan sesuatu yang dapat ditimbang. Nabi SAW pernah menyebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, yang ringan di lidah mengucapkannya, tapi berat di timbangan pada hari kiamat. Apa 2 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu nanti akan ditimbang. Baik, kemudian
Yang ketiga, yang masuk dalam keimanan dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya surga dan neraka sebagai tempat manusia yang abadi. Bicara surga, ya kita sering dengar tentang surga. Dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Bicara neraka, na'udzubillahi minan nar. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana itu neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika manusia di padang mahsyar, selesai mereka dihisab, ditimbang, nanti neraka jahanam akan didatangkan. Didatangkan itu neraka jahanam. Kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah. Pada hari kiamat neraka itu akan didatangkan. Laha sab'una alfi zimam. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Neraka itu memiliki tali kekang yang jumlahnya 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang, itu ada 70.000 malaikat yang menyeret. Diseret neraka itu jamaah. Yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya neraka itu 70 kali api dunia. Api dunia ini satu dari 69. Dari 69, subhanallah, panasnya api neraka. Dan kita tahu kalau ada kebakaran di dunia, itu sudah cukup untuk mengadab manusia. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau neraka itu seperti api dunia, udah cukup gitu loh. Orang akan terbakar di sana. Dan Nabi SAW enggak, ditambahkan nanti kepada api dunia 69 bagian. Jadi benar-benar adab yang sangat menakutkan. Dan orang akan berada di dua negeri ini. Di surga atau neraka, kekal dan abadi. Sebelum orang itu ke neraka, setelah penimbangan tadi, orang-orang itu akan digiring menuju sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jadi kita beriman dengan hari akhir itu sebenarnya beriman dengan segala peristiwa yang akan terjadi di sana, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang di antara peristiwa itu, adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang harus dilewatin oleh semua orang. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian akan melewati, akan memasukinya. Ini dengan melewati neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sebuah kepastian. Makanya dulu kita waktu kecil ada yang menyebutkan, nggak, nanti orang itu mesti mampir di neraka semuanya. Pasti mampir. Ya maksudnya pasti mampir itu karena semua orang akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang kondisi orang-orang ketika melewati sirat itu berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Ada yang seperti kilat. Tahu-tahu dia nyampe ke bagian yang selanjutnya. Atau ke tepi yang selanjutnya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang seperti kuda. Kencang. Ada yang seperti orang yang berlari. Ada yang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Kok bisa beda-beda? Tergantung amalannya. Di sinilah Rasul SAW mengatakan, "Faman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasab." Jadi nggak bisa orang yang amalnya sedikit ketika melewati sirat, nggak bisa cepat dia gara-gara oh ini anaknya pejabat, oh ini anaknya orang soleh, ini anaknya nabi, ini anaknya kiai. Lah. Semua tergantung amalannya. Kondisi yang pertama adalah tadi yang disebutkan bermacam-macam. Ada 3 orang ya. Ada yang selamat tanpa terkena api neraka sama sekali. Ada yang terbakar, terluka, walaupun dia selamat pada akhirnya. Tapi ada orang yang terjatuh di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Setelah itu yang di neraka sudah masuk neraka, yang di surga dalam surga. Dan di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang tidak melakukan perbuatan syirik, walaupun dia masuk neraka, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka. Selama dia punya keimanan di dalam hatinya. Tapi jangan diremehkan jamaah. Orang dicelup satu celupan, bukan sehari di neraka, bukan 2 hari. Satu celupan dimasukkan ke neraka, lalu ditanya, ini orang paling seneng hidupnya di dunia. Satu celupan, yughmasu fin nari ghamsah. Lalu ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Engkau pernah melihat keindahan dalam kehidupanmu? Kenikmatan? Kata, wallahi ma ra'aitu khairan qat. Demi Allah, aku gak pernah ya Allah melihat kesenangan. Maka bagaimana kita berusaha untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Neraka itu disediakan buat orang-orang kafir. Dan buat para pelaku kemaksiatan tadi, selama dia masih ada keimanan dan tidak pernah melakukan kesyirikan, ada harapan dia masuk ke surga. Kalau bicara tentang surga neraka, ini butuh waktu yang panjang. Tapi yang jelas bicara surga, mungkin kita bisa membuka halaman 62 ya. Surat As-Sajdah ayat 17. Nah, di bawah surat As-Sajdah ayat 17. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Nggak ada yang tahu jamaah. Nabi ketika membaca ayat ini, sebelumnya beliau menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadits qudsi. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at. Aku persiapkan buat hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Gak pernah didengar oleh telinga. Loh, terus yang kita dengar Ustaz tentang sungai, tentang ini. Iya. Artinya gambaran kita nanti tatkala melihat akan lebih indah daripada apa yang kita dengar. Akan lebih bagus daripada apa yang pernah kita lihat. Kalau ternyata di surga itu ada pohon kurma ya. Iya, gak sama dengan yang di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak terbetik dalam hati manusia. Bicara bidadari surga, Allah gambarkan keindahan mereka ya. Nanti ketika masuk surga dan melihat jauh lebih indah daripada yang ada dalam bayangan manusia. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, afil jannati faras, di surga ada kuda enggak? Karena kata Nabi SAW, idza udkhiltal jannah, kalau kau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata berwarna merah. Lahu janahan, yang memiliki 2 sayap, yatiru bika haitsu syi'ta, yang kau akan terbang sama dia kemanapun kau berada. Kudanya dari permata merah. Dengan 2 sayap yang dapat terbang kemana-mana. Di surga gak ada toilet. Gak ada toilet di surga. Gak ada orang mikir habis makan mau ke toilet. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, kemudian di halaman 64 Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah kematian. Beriman dengan adanya fitnatul kubur, di mana orang nanti akan ditanya di dalam kuburan.
Man Rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu, akan ditanya. Kita beriman. Karena kuburan ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi SAW, kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama. Jadi mau berpindah ke alam akhir itu ada terminalnya nih. Terminal yang pertama adalah tadi kematian. Kita akan berada di alam barzakh, maka di sana akan ditanya. Kalau di sana selamat, yang sesudahnya insya Allah akan lebih ringan lagi. Tapi kalau nggak selamat di sana, maka akan ada keburukan yang lebih parah yang menanti dia. Yang B beliau sebutkan adalah beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita beriman. Loh Ustaz, bagaimana dengan yang dimakan binatang buas? Ya kemanapun mereka pergi akan balik ke tanah jemaah. Mereka akan balik ke tanah. Dan bicara hal ini yakni azab kubur dan nikmat kubur. Ini secara umum manusia. Yang dimaksud dengannya adalah alam barzakh ya. Alam barzakh. Alam antara dunia dan akhirat. Nih ruh itu gak bisa balik ke dunia. Dan dia menunggu terjadinya kiamat. Proses hisab, baru nanti mereka dibangkitkan dan diperbolehkan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang beriman dan neraka bagi mereka yang tidak taat. Dan bicara tentang azab kubur ini, setiap sholat Rasul SAW hampir selalu membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Beliau berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya ad-dajjal. Ahibati fillah, apa buah dari beriman dengan hari akhir ini? Tentunya mendorong manusia untuk melakukan ketaatan demi mengharap pahala. Nggak ada lagi riya. Apa manfaatnya riya? Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Akan mendorong dia untuk ikhlas beramal. Maka ketika ada seorang sahabat disuruh Nabi sedekah, ada satu yang bawa seekor onta yang lengkap dengan pelananya, siap untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah sab'umi'ati naqah kulluha makhtumah. Engkau akan mendapatkan ganti pada hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya dalam kondisi berpelana. Itu yang ada dalam catatannya. Itu yang ada dalam timbangannya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Kemudian beriman dengan hari akhir ini, ya akan mendorong kita untuk tidak bermudah-mudahan berbuat maksiat. Akan membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu akan ada hari kebangkitan di mana manusia akan mendapatkan balasan dari semua yang dia kerjakan. Walaupun mungkin penduduk bumi ini tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, menghibur orang-orang mukmin. Kalau dia mungkin nggak mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan di dunia, ya, dari kelelahan dia, capeknya dia, ya akan terhibur dia. Nanti akan ada balasannya. Ketika dia terkena musibah, dia akan terhibur. Ya memang kayak gini nih. Hidup di dunia ini penuh perjuangan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian berpikir atau mengira dapat masuk surga. Kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira bisa masuk surga. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa penderitaan, malapetaka, penyakit. Digoyahkan keimanan mereka. Seperti itu kalau mau masuk surga. Perlu perjuangan. Sehingga tatkala hidup di dunia, kita ngelihat ada orang yang udah berusaha, gagal lagi. Ada orang yang sakit parah, ada yang orang sakitnya nggak bisa disembuhkan, ada yang lahir cacat, macam-macam kita lihat. Balasan untuk semua itu nanti pada hari akhir.
Dan sekali lagi, beriman dengan hari akhir ini adalah salah satu rukun iman yang menjadi motor penggerak orang itu untuk beramal. Baik, di akhir pembahasan ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang adanya orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir. Mereka menganggap mustahil, nggak mungkin. Gimana nggak mungkin? Dari kita bicara hikmah, hari akhir itu harus ada untuk ditegakkan keadilan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan secara syariat tadi kita sudah membaca firman Allah yang berkaitan dengan hari akhir ini. Dan jamaah rahimakumullah, ketika manusia tidak percaya dengan hari akhir, maka dia akan bertindak semena-mena. Secara syariat, secara akal, secara fitrah. Orang kalau percaya dengan adanya balasan, dia akan termotivasi untuk beramal, untuk menjadi orang baik. Dan apa gunanya Allah menciptakan alam semesta ini? Kalau kemudian tidak ada hari akhir, tidak ada balasan untuk yang beramal soleh, dan tidak ada balasan buat yang melakukan kejahatan. Ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita sampai kepada sesi tanya jawab. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, semoga Allah senantiasa menjaga Pak Ustadz, tim dan sekeluarga. Mohon maaf izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya membaca tilawah dan sari tilawah sebagai pembuka acara dan memimpin doa berjamaah dalam sebuah kegiatan, bukan kegiatan ibadah seperti misalnya akreditasi rumah sakit? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Jadi tatkala bicara membaca Al-Quranul Karim, memang sebuah majelis yang tidak dibacakan Al-Quranul Karim, tidak dibacakan nama-nama Allah di sana, ayat-ayat Allah di sana, jadi nggak berkah. Jadi kalau bicara membuka majelis, sejatinya kalau pembawa acaranya sudah membacakan ayat-ayat Allah dalam muqaddimahnya, sebenarnya itu sudah mencukupi. Tapi kalau tidak dibacakannya ayat-ayat Al-Quranul Karim bersama artinya demi untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir, insya Allah tidak masalah selama tidak dijadikan sebuah ritual yang harus ya menjadi satu hal yang wajib umpamanya. Enggak. Jadi itu bukan sebuah kewajiban ketika orang punya acara untuk ada pembacaan ayat suci Al-Quran, jadi itu bukan sebuah kewajiban. Kalau sesekali orang ingin tadi memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir dengan membacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan mereka, yang dibutuhkan dengan mereka, tambah lagi tadi ada artinya, insya Allah hal itu berguna buat mereka. Tapi bukan dijadikan sebuah sunnah yang harus dikerjakan selalu. Adapun bicara doa, sesekali ketika orang itu berdoa untuk orang-orang yang hadir di sana, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada masalah. Selama juga tadi tidak dijadikan sesuatu hal yang harus ada gitu. Yang selalu dilakukan sehingga orang memandangnya ketika tidak ada doa di penutup acara tersebut, kok seakan-akan nggak baik gitu loh. Enggak. Rasul SAW ketika bermajlis bersama para sahabatnya, hampir jarang sekali beliau meninggalkan doa untuk mereka. Itu doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana Nabi membaca, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan, sampai akhir doa yang biasa Nabi baca ketika beliau bermajlis dengan para sahabat. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan telah menjawab pertanyaan tadi. Mohon izin Ustadz, lagi-lagi ada pertanyaan di luar materi yang saya anggap cukup penting mungkin bagi penanya untuk mendapatkan jawaban dari Ustadz. Berikut pertanyaannya, Ustadz mohon izin bertanya di luar tema. Ustadz, apakah diizinkan istri untuk menyampaikan atau meminta cerai kepada suami apabila sudah tidak tahan dengan akhlak dan sikap suami, walaupun ibadahnya bagus? Istri pun takut tidak bisa taat dan menjalankan kewajiban yang baik karena sikap dan akhlak suami cenderung tidak baik saat belakangan ini, mungkin maksudnya seperti itu. Anak kaget karena beberapa kali suami sudah pernah membuat ibunya nangis dan sakit hati, padahal sebelum menikah terlihat baik sikapnya. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan gugat cerai. Pertanyaan ini muncul karena sang penanya beriman bahwa kelak akan ada hari akhir. Dia mungkin juga pernah mendengar sabda Nabi SAW, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan. Perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai syariat tentunya, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Akan mencium bau surga. Sehingga perempuan ini takut kalau dia gugat cerai ternyata langkah itu salah. Ahibati fillah, Islam memberikan solusi. Suami tatkala mendapatkan rumah tangganya tidak memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah, dia merasa tidak bisa dilanjutkan, maka suami bisa menceraikan istrinya. Pihak istri, ini sebuah keadilan Islam dan penghargaan buat kaum wanita. Tatkala dia mendapati suami seperti yang disebutkan memiliki perilaku yang buruk, sikap yang tidak baik, sampai pernah membuat ibunya menangis, dan sang istri takut tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, boleh dia gugat cerai, bahkan dianjurkan. Kalau tadi khawatir dia tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suami yang seperti ini. Di masa Nabi SAW ada seorang sahabat wanita yang Nabi keluar sholat subuh, tahu-tahu perempuan ini ada. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku gak bisa lagi udah hidup sama Thabit. Gak bisa. Aku tidak mencela dia dalam urusan agama, dalam urusan akhlak, tapi aku takut kekufuran setelah Islam. Artinya takut dia tidak bisa melayani suaminya. Ya udah dipanggil suaminya sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan kepada istrinya, "Ataruddina ilaihi hadiqatahu." Engkau kembalikan kebunnya yang dijadikan mahar buat engkau. Kata istrinya, iya ya Rasul, ada. Aku kembalikan kepada dia. Maka akhirnya terjadi perceraian. Jadi tidak ada masalah kalau memang sudah tidak mungkin lagi ya. Kan ada orang yang masih berusaha, berupaya. Tapi setelah diusahakan ternyata tidak ada perubahan di diri suami. Kalau istri bisa bersabar, alhamdulillah. Tapi kalau dilihat hanya membuat dia berbuat dosa karena tidak melayani suaminya dengan baik, maka mungkin perceraian menjadi solusi yang terindah buat kedua belah pihak. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, mungkin setelah perlu saya sampaikan dulu untuk rekan-rekan semua peserta kajian. Tentunya kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa tersampaikan dan belum bisa dijawab oleh Ustaz.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Yovela Aulia ya, yang melakukan yang sudah raise hand dari tadi, mungkin dipersilakan untuk bertanya. Yovela Aulia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarga Ustaz. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, apakah benar ketika ada seorang anak waktu kecil yang meninggal dia belum balik, nantinya dia pada hari kiamat akan menunggu kedua orang tuanya sebelum masuk ke dalam surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahibati fillah. Berkaitan dengan anak-anak bayi, anak-anak kecil yang mereka meninggal dunia sebelum balik, di mana malaikat belum mencatat keburukan sedikit pun atas dirinya. Karena memang malaikat itu mulai mencatat amalan anak ini tatkala dia sudah balik. Iya, disebutkan ada banyak hadis ya tentang kedudukan anak-anak kecil ini pada hari kiamat. Salah satunya mungkin yang disebutkan oleh penanya bahwa anak-anak itu akan tertahan di pintu surga. Tatkala orang-orang itu masuk surga, diperkenankan mereka masuk surga, dan setelah dibukakan 8 pintu surga itu mereka berdesak-desakan untuk masuk ke sana. Anak-anak ini nggak mau masuk. Ketika ditanya kepada mereka, malahum munhabitun, kenapa mereka kok nggak masuk gitu, tertahan di sana? Anak-anak itu lalu mengatakan, hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang gitu. Artinya mereka memberikan syafaat kepada orang tuanya. Mungkin ini untuk orang tua yang beriman ya. Mungkin amalan orang tuanya nggak cukup ya. Sehingga dia harus ya mendapatkan siksa neraka atau tertahan mereka dalam hisab yang sulit bagi mereka. Sehingga pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada anak-anak itu, kalian masuk surga sama orang tua kalian. Akhirnya orang tuanya didatangkan dan akhirnya anak-anak itu menggandeng orang tuanya untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, dan kita jamaah berkaitan dengan hal yang gaib seperti ini. Tentunya keimanan kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita tidak bisa mereka-reka apa yang terjadi pada hari kiamat, tapi kita mengimani berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Reza dari RSUD Kalideres untuk bertanya. Dipersilakan Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh tim SRB selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Naam, tafadhali. Izin bertanya nih Ustadz, tadi Ustadz sempat menyinggung masalah jenazah ya, beserta pahalanya ya. Ana lihat di video sosmed nih Ustadz, kebetulan sih kemarin ya Ana lihat videonya. Jadi ada jamaah mensolati jenazah, sedangkan jenazahnya itu sudah di dalam kubur Ustadz. Sedangkan yang Ana tahu mengenai hadis Muslim, janganlah sholat menghadap kubur seperti itu. Nah, apakah ini termasuk sholat di kuburan atau konteksnya mensolati jenazah, sedangkan jenazahnya itu sudah di dalam liang lahat?
Subhanallah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Wafiq wa barak. Subhanallah. Iya jemaah. Tentunya pemandangan ini pemandangan yang tidak lumrah ya. Ada orang sholat jenazah di kuburan gitu. Bicara sholat, kita nggak boleh menghadap ke kuburan. Bagaimana dengan sholat jenazah yang jelas-jelas menghadap kepada mayit? Ketika itu kita menghadap ke kiblat, tapi di antara kiblat dengan kita ada mayit. Kalau ini kan udah di dalam kubur. Baik, itu hal seperti itu diperbolehkan ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana ada seorang wanita meninggal. Wanita ini tukang bersih masjid. Dia sudah tua ya. Dia tukang membersihkan masjid. Ketika dia meninggal dunia, di malam hari meninggal dunia, para sahabat tidak memberitahu Nabi SAW. Karena sudah tidur mungkin Nabi SAW. Maka mereka mengurusin jenazah perempuan tersebut, lalu dikuburkan. Selang berapa waktu, berapa hari, Nabi tanya, "Aina fulana? Fulana di mana?" Kata para sahabat, "Matat ya Rasulullah." Meninggal ya Rasulullah. Lalu Nabi agak sedikit kecewa dengan para sahabat yang mengatakan, "La adzantumunani." Kenapa kalian gak ngasih tahu? Dalam bayangan sahabat, oke lah kalau yang meninggal itu sahabat yang senior ya, sahabat yang mungkin memiliki jasa besar. Ini kan cuma perempuan yang suka bersih-bersih masjid seperti itu. Nabi lalu mengatakan kepada para sahabat, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan kepada aku di mana kuburan. Disinilah awal cerita sholat kepada mayit yang sudah dikubur itu, karena Nabi SAW minta ditunjukin kepada kuburan perempuan ini, Nabi ingin menyolatin dia. Akhirnya beliau berdiri dan para sahabat membuat shaf di belakang Rasulullah SAW dan beliau sholat di situ. Maka diperbolehkan mensolatin jenazah yang sudah meninggal dunia karena memang ketinggalan dia nggak nyolatin. Hal seperti ini juga bisa dilakukan ya buat seorang anak yang mungkin orang tuanya meninggal dunia. Umpamanya orang tuanya ada di Kepulauan Seribu. Anaknya ada mungkin di Kalimantan sana. Kemudian dia mengatakan, "Udah Bapak kuburkan. Gak usah nungguin aku," gitu loh. Oke, akhirnya dikuburin. Anak ini nyampai dalam kondisi orang tuanya sudah dikuburkan. Maka silahkan dia berangkat ke kuburan. Dia mensolatin jenazah tersebut. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sampai berapa hari gitu loh. Boleh mensolatin jenazah yang di kuburan. Ada yang berpendapat ya 1 bulan. Ya, ada yang mengatakan selama belum berubah orang itu ya. Jadi masih bisa disolatin. Kan ada jenazah yang sudah habis, sudah campur sama tanah. Sehingga kita tidak lagi bisa mensolatinya. Tapi kalau masih ada wujudnya dan dia ketinggalan ya. Sekali lagi dia karena ketinggalan. Bukan dia tidak mensolatin karena malas. Tapi karena dia ketinggalan karena tidak tahu. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mensolatin. Dan para sahabat yang lainnya yang sudah mensolati pun ikut mensolatin bersama Nabi SAW. Barakallahu fiqna. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembali ke kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya, siapakah yang akan mengalami peristiwa di hari akhir? Apakah kaum muslimin akan merasakannya? Kemudian bila nanti di hari perhitungan dosa-dosa dan aib kita tersebut, apakah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah pernah bertobat? Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan pertama itu, apakah terjadinya kiamat, yaitu kehancuran dunia, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama oleh Israfil, itu masih ada orang beriman atau sudah tidak ada? Udah gak ada. Jadi kiamat itu terjadi dalam kondisi orang-orang itu adalah orang yang paling buruk, sudah jemaah.
Jadi orang-orang beriman sebelum itu sudah Allah kirimkan angin sepoi-sepoi ya, yang mencabut nyawa mereka. Udah meninggal semua mereka. Jadi kiamat itu terjadi, artinya kehancuran dunia ini akan terjadi pada orang-orang yang paling jahat. Sehingga mereka merasakan bagaimana azab dengan melihat kehancuran yang mungkin tidak dalam bayangan mata. Bagaimana tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala gunung-gunung semua pada meletus ya. Jadi seperti itu. Tapi memang manusia pada waktu itu bukan menunggu kiamat ya. Mereka hidup seperti biasa. Artinya mereka belanja, mereka bekerja, tapi itu sudah orang-orang yang disebut syirarul khalq. Orang-orang yang paling buruk pada waktu itu. Baik, ada pun pertanyaan yang kedua. Apa kok jadi lupa namanya? Gimana? Oke. Apakah orang-orang yang sudah bertobat masih akan ditampakkan dosa-dosa dia pada hari kiamat? Ingat, man taba taballah alaih. Barang siapa yang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, maka selesai. Maka dihapuskan dosanya. Ini buat orang yang tobatnya diterima. Tapi kan kadangkala orang merasa bertobat, tapi ternyata syarat dan ketentuan tobatnya belum lengkap. Disinilah yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau orang sudah bertobat, taballah alaih, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan ingat, bagi orang-orang yang ingin dosanya ditutupin, ada orang yang gak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meninggal dunia. Tapi ini orang termasuk yang suka menutupin aibnya orang. Maka pada hari kiamat pun akan ditutupin aibnya. Hisab itu ada yang terbuka, ada persidangan terbuka, ada persidangan yang tertutup. Semua tergantung amalan orang. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita akan ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Pertanyaannya agak panjang, mungkin saya coba ringkas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hadis bila membaca surat Al-Mulk setiap malam maka akan selamat dari siksa kubur. Sedangkan kubur dikatakan bila kita selamat, berarti perjalanan berikutnya aman. Apakah jika kita membaca surah Al-Mulk setiap malam, perjalanan setelah alam kubur itu juga aman Ustaz? Seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Naam. Ada 2 orang yang membaca surat Al-Mulk. Atau ada 10 orang yang membaca surat Al-Mulk. Tapi pahala buat mereka berbeda-beda. Jadi orang yang sholat nih, satu masjid ada 1000 orang sholat. Apakah sama pahala mereka? Nggak sama. Jadi balasan akan diberikan sesuai dengan amalan. Orang yang membaca surat Al-Mulk sambil dia menghayatinya, bagaimana dia di situ ada cerita tentang kebesaran Allah, ada cerita tentang surga. Tentunya berbeda dengan orang yang membaca cepat-cepat tanpa memahaminya. Maka balasan akan diberikan sesuai dengan amalan dia. Hadis itu sahih yang berkaitan dengan yang membaca surat Al-Mulk ya 30 ayat, Allah akan selamatkan dari azab kubur ya. Iya. Kalau sudah selamat dari azab kubur, insya Allah perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Cuma masalah bacaan ini, kualitas bacaan orang tuh beda-beda. Kekhusyuan dia membaca juga berbeda-beda. Sehingga hendaklah kita ketika membaca surat ini sambil menghayati artinya, karena sejatinya orang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, tambah keimanan mereka. Jadi kadang-kala orang baca surat Al-Mulk ya biasa-biasa aja gitu. Dia hanya mengejar fadilah tersebut, padahal fadilah tersebut tentunya dengan bacaan yang lebih baik akan lebih utama. Tidak seperti bacaan orang yang cepat-cepat, orang yang mungkin membaca juga tanpa memahami artinya. Barakallahu fikum.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan kembali untuk rekan-rekan semua peserta kajian, bahwa kita tidak bisa atau kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan mengingat waktu kajian sebentar lagi akan selesai. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sudah pernah mendengar tentang cerita faedah masuk surga berdasarkan sering sholat malam, sering ibadah duha misalnya. Lalu apa jika melakukan zikir pagi petang, apakah bisa mengantarkan kita menuju surga Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Sejatinya nggak ada orang yang masuk surga dengan amalannya. Artinya sebagai pengganti amalannya. Amalan itu hanya menjadi sebab. Yang memasukkan ke surga itu adalah rahmat Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW pernah mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya, yakni sebagai pengganti amalannya. Para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau pun wahai Rasulullah, engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu, hatta ana, sampai ana, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah membungkusku, membalutku dengan rahmatnya, baru bisa masuk surga. Jadi kalau bicara amalan-amalan, semuanya. Bicara zikir, jangan bicara zikir pagi dan petang yang banyak. Ucapan seorang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu berat di timbangan. Apalagi kalau bicara zikir pagi dan petang. Di mana orang itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali, dia baca 100 kali. Yang mana bacaan-bacaan ini semuanya akan berada di timbangan pada hari kiamat yang memberatkan amal kebajikan dia. Terus kalau kita bicara ayat kursi, tidaklah orang baca ayat kursi setelah sholat itu, melainkan dia akan masuk surga, tidak ada yang menghalanginya kecuali nunggu mati dia. Kalau dia mati, insya Allah dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi bacaan-bacaan kita jemaah, zikir kita, itu insya Allah akan memberatkan amalan kita pada hari kiamat ya. Kemudian orang tatkala membaca zikir sama juga ada yang tidak menghayati. Sehingga bacaannya kurang berkualitas. Maka nasihat ana yang sudah hafal zikir pagi dan petang, yang selalu baca zikir pagi dan petang, jangan lupa sesekali mengingat kembali arti dari bacaannya. Yang kedua, mengingat kembali fadilah dari apa yang dia baca. Sehingga itu akan memotivasi dia untuk istiqomah dan untuk terus melakukan amalan tersebut. Barakallahu fiik. Na'am. Jazakallah khairan Ustaz. Baiklah rekan-rekan semua, itulah tadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup kajian ini, mungkin Ustadz Syafiq ada beberapa patah kata sebagai penutup, dipersilakan. Baik, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kita perlu sering-sering membaca juz amma yang sebenarnya sering kita baca. Karena ketika sholat maghrib atau kebanyakan kita itu menghafal surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek ini banyak yang berkaitan dengan hari akhir. Kalau kita membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kaitan dengan hari akhir. Al-qari'atu mal-qari'ah,
Atau kita baca wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Maka nasihat ana, usahakan tatkala kita membaca, kita memahami artinya dan membaca tafsirnya. Karena itu akan menjadi motor yang menggerakkan kita untuk menjadi muslim yang lebih baik, yang lebih baik lagi, yang ketika beramal nggak ada riak dalam catatan dia. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini akan hancur lebur. Manusia tidak akan dapat memberikan manfaat apa-apa kepada dia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan dia. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Nah, kembalikan ke moderator. Yes. Baik, alhamdulillah telah selesai kegiatan kajian kita pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili RSUD Kepulauan Seribu mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Rija Basalama LCMA beserta seluruh tim dan peserta yang hadir pada kajian hari ini. Dan juga saya dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjadi moderator kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.